Kalau ndak salah sampean sering datang Reboan kan? Injih Pak Kiai. Kok sekarang jarang datang? Insya Allah Rebo depan datang Pak Kiai. Ngaji itu kalau sudah berhenti, mulainya lagi aras-arasen. Harus dipaksa. Habis dari sini, kemana lagi, Sam? Wah, masih banyak Pak Kiai. Seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur ada 31 alamat. Dan yang sudah baru 11. Kalau ada waktu senggang, bawa sering-sering kamu ke sini. Anak-anak perlu motivasi dari orang-orang yang belajar di luar negeri. Biar lebih maju. Waduh, pengalaman saya baru sedikit Pak Kiai. Mohon doa restunya. Setiap hari Rabu, di sini ada pengajian Al-Hikam untuk umum. Kamu harus datang, Sam. Biar serawung dengan banyak orang. Insya Allah Pak Kiai. Silaturahim itu bisa menambah jaringan dan koneksi. Injih, insya Allah Pak Kiai. Satu lagi, jangan lupa. Hari Ahad, kamu juga harus datang. Itu hari pernikahan Ana. Ana sudah mengantar undangannya ke rumahmu kan? Insya Allah. Semua insya Allahmu itu akan ditagih loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta rasa syukur selalu kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustadz doakan semoga Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kembali berjumpa bersama Ustadz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kesempatan ini kita akan membahas tentang mengasah pribadi yang unggul dengan menepati janji. Jadi salah satu ciri tanda orang yang unggul, yang hebat adalah menepati janji. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Ananda yang dirahmati oleh Allah, Ustadz yakin Ananda sudah sangat sering membicarakan tentang janji dan sudah pernah berjanji dan sudah melaksanakan janji. Janji itu secara sederhana artinya adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau untuk melakukan sesuatu. Jadi janji artinya adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat. Itulah yang disebut dengan janji. Ananda yang dirahmati oleh Allah, janji, ya, menepati janji, melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain, itulah menepati janji. Kemudian menepati janji itu merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki oleh orang lain. Kemudian menepati janji, orang yang beriman harus menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nabinya dan kepada orang lain. Kemudian janji adalah hutang yang harus ditunaikan, yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Kemudian janji, hendaknya ketika berjanji mengucapkan kalimatut thayyibah insya Allah. Jadi inilah diantara pandangan tentang janji. Janji, ya, melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain, itu namanya menepati janji.
Menepati janji itu adalah salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki oleh orang lain. Kemudian menepati janji, orang beriman harus menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nabinya dan kepada orang lain. Kemudian janji adalah hutang yang harus ditunaikan, yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Menepati janji, ketika berjanji ucapkanlah insya Allah. Contoh dari penerapan menepati janji itu diantaranya adalah menjalankan perjanjian yang benar dan tidak menyalahinya. Menjalankan perjanjian dengan benar, tidak menyalahinya. Kemudian tidak mengkhianati teman-teman dan tidak bersumpah palsu. Kemudian bertanggung jawab dengan apa yang diperbuat. Kemudian melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Inilah diantara contoh penerapan janji. Menjalankan perjanjian dengan benar. Jika ada perjanjian, baik itu dengan orang tua, dengan guru, dengan teman, maka penuhilah janjinya. Jangan sekali-sekali tidak memenuhi janji atau menyalahinya atau melanggarnya, karena akan merugikan dirinya. Kemudian tidak mengkhianati teman-teman. Nah, jadi orang yang sudah berjanji dengan teman-temannya, maka harus dipenuhi janjinya itu. Nah, jangan sampai menggunakan sumpah palsu untuk membenarkan ketika dia mengkhianati teman-temannya. Oleh karena itu Nanda, maka tidak boleh mengkhianati janji yang sudah disepakati. Kemudian berikutnya bertanggung jawab dengan apa yang diperbuat. Bisa saja ketika membuat perjanjian itu, ketika melanggar, maka mesti dia minta maaf atas ketelodarannya, dan jangan mencoba lagi untuk melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Kemudian melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Ketika sudah dibebankan kepadanya sebuah tanggung jawab, sebuah tugas, maka laksanakanlah sebaik-baiknya. Ketika orang tua memberikan tugas dari orang tua tersebut mesti dilaksanakan. Itu tandanya amanah, artinya dia menepati janjinya kepada orang tua. Termasuk juga ada janji kepada guru. Ketika guru menyuruh melaksanakan sesuatu, mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah dengan baik dan sungguh-sungguh. Jangan hanya asal-asalan saja. Apalagi saat ini seperti pembelajaran yang tidak tatap muka ini melalui daring, maka kemungkinan untuk melanggar apa yang sudah disepakati dengan guru sungguh sangat besar. Karena Ananda diberikan kebebasan yang seluas-luasnya, diberikan kebebasan, tidak diawasi secara ketat, baik oleh guru, ya, baik oleh orang tua, apalagi oleh guru. Maka melaksanakan janji, melaksanakan kesepakatan dalam melaksanakan tugas, maka itu tandanya amanah. Dan orang yang amanah itu tandanya dia menepati janjinya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, berikutnya ada janji yang dilarang ternyata. Jadi tidak semua janji itu dibolehkan, ada janji yang dilarang. Menunaikan janji harus pada perkara yang baik dan maslahat. Jadi berjanji dengan teman, dengan kawan, itu dalam hal-hal yang baik, bukan dalam hal-hal yang buruk. Serta sesuatu yang sifatnya boleh atau mubah menurut syariat agama, ketentuan agama. Adapun jika seseorang berikan janji dengan suatu kemaksiatan atau mengikat bentuk kejelekan dan permusuhan, maka menepati janji pada perkara itu bukanlah sifat untuk orang beriman dan tak boleh ditunaikan. Jadi intinya janji itu mesti dalam hal-hal yang boleh, yang dibolehkan oleh agama. Tidak berjanji dalam hal yang buruk. Contoh berjanji untuk mencuri contohnya, maka itu tidak boleh ditunaikan. Jadi janji yang harus dipenuhi adalah janji yang baik. Baik janji kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi maupun kepada orang lain. Kepada Allah pun kita sebenarnya berjanji. Ketika Allah mau meniupkan ruh kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Maka kita jawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari menjawab ini artinya juga telah berjanji untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala
untuk beribadah kepadanya saja dan sebagainya. Termasuk juga berjanji kepada Rasulullah SAW ketika kita sudah mengucapkan kalimat syahadat, sudah memilih Islam sebagai way of life atau jalan hidup kita, maka kita mesti berkomitmen untuk melaksanakannya, melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Di antara perintahnya adalah perintah ibadah seperti sholat, maka mesti kita tunaikan, karena memang Nabi pun mencontohkan kita untuk melaksanakan sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi mesti kita sholat. Ini salah satu bentuk kita menepati janji kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan termasuk kepada orang lain itu juga mesti ditepati janjinya. Janji yang tidak dibenarkan, sekali lagi, adalah janji dalam hal-hal berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu dipenuhi janjinya. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya ini dalil, salah satu dalil yang berbicara tentang menepati janji, Quran surat ke-17 ayat 34, surat Al-Isra ayat 34. Silakan Ananda baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perintah untuk menepati janji, harus menepati janji. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya ini hadis juga berbicara tentang menepati janji. Man akhfara musliman fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfun wal adlun. Barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia, tidak diterima darinya taubat dan tebusannya. Nah, ini bahaya bagi yang tidak menepati janji, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh seluruh manusia. Maka sebenarnya menepati janji itu bukan perkara yang main-main. Ini adalah perkara yang sangat serius. Ananda dirahmati oleh Allah, berikutnya lagi ini ayat yang juga berbicara tentang menepati janji. Quran surah Al-Imran ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillah wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Ini konsekuensi akibat dari tidak menepati janji. Dahsyat akibatnya. Allah tak akan berkata-kata, padahal saat itu kita ingin sekali Allah berkata-kata kepada kita. Kemudian saat itu kita ingin Allah menatap kita, melihat kita, kita sangat butuh saat itu, tapi Allah tak mau.
Kemudian Allah tak mensucikan kita, tak mengampuni dosa kita, tak mengampuni kesalahan kita. Padahal kita sangat berharap saat itulah kita ingin diberikan ampunan. Ananda dirahmati oleh Allah, maka sekali lagi menepati janji itu adalah sesuatu yang sangat penting, menjadi prioritas dan perhatian bagi kita hendaknya. Ananda dirahmati oleh Allah, berikutnya ini adalah hikmah menepati janji. Yang pertama, kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menepati janjinya, maka dia secara langsung mendapatkan pahala dari Allah. Bagi yang tidak melaksanakan janji, maka sekali lagi dia akan mendapatkan laknat. Nah, bagi yang melaksanakannya, maka dia terhindar dari laknat. Tidak hanya laknat dari Allah, tapi juga laknat dari malaikat, juga laknat dari manusia. Orang yang menepati janji itu menunjukkan bahwa dia serius mengikuti Nabi, serius mencontoh Nabi. Kemudian berikutnya, orang yang menepati janji itu akan disenangi oleh orang lain. Orang yang selalu menepati janji akan disenangi oleh orang lain. Kemudian akan luas pergaulannya, karena orang yang jujur, orang yang menepati janji itu mudah diterima oleh orang lain. Kemudian yang terakhir, orang yang selalu menepati janjinya pasti akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Inilah Ananda sekilas ya, pembahasan ringkas dan sederhana tentang betapa pentingnya kita menjadi pribadi yang unggul dengan cara menepati janji. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.